Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Arif, dan kali ini tadi kita udah bahas mengapa creative thinking itu penting. Kali ini gimana ya kita bisa melatih diri kita itu untuk menjadi orang yang punya skill kreatif kayak gitu ya, atau lebih kreatif seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen jadi seorang yang kreatif itu nggak susah-susah amat. Maksudnya ya sebenarnya nggak perlu, oh aku harus jadi seniman, aku harus pinter seni kayak gitu ya, aku harus bisa melukis nih. Nggak juga. Berbeda, karena apa? Kreativitas itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada bagaimana kita bisa estetik misalnya gitu ya, itu kreativitas. Tapi ada juga yang kita bisa punya creative thinking atau sisi kreatif di konvergen, divergen, atau lateral kayak gitu ya, yang sekarang lagi jadi topik bahasan itu adalah lateral thinking kayak gitu ya, kreativitas dengan kreativitas lateral kayak gitu. Nah, tapi bagaimana sih kita bisa menjadi kreatif? Sebenarnya sangat simpel. Yang pertama ya, teman-teman harus mau menerima dirinya itu sebagai orang yang kreatif. Nah, orang yang kreatif itu apa? Sekali lagi, mindsetnya adalah kreativitas itu kita butuhkan untuk menyelesaikan banyak masalah di luar sana. Nah, dan problem itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang punya kreativitas kayak gitu. Nah, maka gimana kita biar bisa mengasah skill kreatif kita? Ya, sebenarnya gampang. Yang pertama yang biasa kami lakukan atau saya lakukan itu adalah ya kita lebih sering-sering brainstorming. Nah, ini yang mungkin biasanya kita lakukan bareng-bareng tim, bareng orang lain. Jadi kalau teman-teman pengen lebih kreatif ya otomatis lebih sering untuk brainstorming. Brainstorming artinya apa? Kalau teman-teman nggak tahu apa itu brainstorming, belum tahu ya, itu semacam rapat. Nah, meeting gitu ya, rapat, ketemuan, nah diskusi. Nah, bedanya adalah brainstorming itu kalau di rapat mungkin teman-teman biasanya ada yang ngusulin satu orang, terus yang lain mungkin menyanggah gitu ya. Oh nggak gitu. Nah, kalau di brainstorming sebenarnya kita semuanya saling mencurahkan ide kita. Jadi kita curahin semua ide itu tanpa perlu disensor dulu. Jadi tanpa perlu dipilih-pilih dulu. Jadi losin aja. Jadi kalau memang teman-teman, aku pengen nih menyelesaikan masalah misalnya kemacetan di Kota Malang kayak gitu ya. Nah, maka teman-teman boleh loskan dulu. Ditulis saja. Ditulis, bisa di post-it yang tadi kayak Pak Dias liatin, misalnya ada post-it gitu ya, kelas tempel. Nah, itu bisa ditulis, dan ditulisnya nggak perlu detail. Jadi misalnya untuk mengatasi kemacetan Kota Malang misalnya, apa yang dilakukan? Misalnya saya langsung nulis kurangi mobil gitu, kurangi motor. Nah, misalnya gitu ya. Terus perluas jalan misalnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ditulis dulu. Simple, cepat, dalam 1 atau 2 kata saja. Jadi nggak perlu ditulis detail. Oh, untuk mengurangi kemacetan maka jalan yang ukurannya awalnya 3 meter dibuat 4 meter. Nah, nggak usah. Tapi keluarkan dulu. Cepat brainstorming. Ada namanya Pomodoro misalnya gitu. Kita set waktu 5 menit gitu ya. Kita ngeluarin semua ide kita. Nah, semuanya kita keluarin tanpa perlu dipilih-pilih dulu. Nggak perlu disunting atau nggak perlu disensor kayak gitu ya. Dikeluarin aja dulu. Nah, setelah itu, setelah semuanya ide terkumpul dalam misalnya satu kertas gitu ya. Nah, baru tuh kita diskusi tuh. Mana yang mungkin bisa dieliminasi. Jadi mana yang sekiranya misalnya kita prioritasnya adalah kemacetan Kota Malang dalam waktu misalnya 1 tahun. Maka ada limitasi waktu di situ, baru nanti kita limitasi dulu. Jadi kita mulai keluarin tuh ide-ide yang sekiranya memang nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun kayak gitu. Nah, itu baru disensorin, baru dipilihin kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya teman-teman pengen berlatih untuk menjadi kreatif. Nah, kalau misalnya Mas aku jarang kumpul sama orang nih, jarang bisa kumpul sama orang, gimana aku cara ngelatih kreativitasku ya? Nah, maka teman-teman ada beberapa teknik ya. Mungkin salah satunya adalah kalau misalnya di sini di sini ada, nah misalnya ada buku gitu ya, kita kalau mau belajar untuk ngasah bagaimana kita ngide, itu tinggal ya tolong sebutin ini apa misalnya, dan ini nggak boleh disebutin sebagai buku. Misalnya oh ini adalah fungsi, boleh. Jadi misalnya oh ini untuk naruh kamera, nah misalnya mempertinggi kamera itu boleh. Untuk ini adalah pengganti kipas gitu loh. Jadi kita buat kipas-kipas ini. Nah, itu boleh. Jadi latihan untuk mencari, istilahnya kalau ini buku, kita coba deh cari sudut pandang lain, ini bisa jadi apa. Nah, kayak gitu bisa. Jadi kalau sendirian misalnya belajar untuk ngide seperti nulis misalnya, oke, kita kasih waktu misalnya 3 menit, 4 menit kayak gitu ya. Terus kita tulis tuh 100 list
yang ngantin buku. Nah itu biasanya nge-push kita untuk istilahnya belajar untuk ngide. Oh ini kayak gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya aneh kayak gitu ya. Misalnya apa rasa warna ungu kayak gitu-gitu. Nah ini kita tulis kadang. Nah hal kayak gitu sebenarnya bisa dilakukan berlatih secara sendirian. Kalau misalnya nggak ketemu orang terus aku pingin dong belajar untuk lebih kreatif. Nah hal kayak gitu bisa dilakukan. Ada banyak caranya. Itu ada bukunya. Saya lupa tapi nanti misalnya kita next ketemu lagi akan saya taruh deh di apa namanya? Di info gini ya, nanti bisa juga ntar saya minta untuk diedit, dikasih nama bukunya apa untuk melatih kita untuk ngide gitu. Nah, jadi belajar untuk brainstorming. Kalau kita misalnya punya tim, punya teman-teman, nah itu belajar ngide dari situ. Yang kedua, itu juga bisa teman-teman biasanya pakai mind mapping. Jadi, oh misalnya ini nih kita mau menyelesaikan masalah Kota Malang, kemacetan ditarik tuh. Apa sebab-sebab kemacetan? Misalnya jumlah kendaraan yang banyak. Nah, kendaraannya apa aja tuh nanti dibuat apa namanya itu ditarik lagi tuh. Oh, mobil sama motor yang apa nih? Motor yang ngendarai siapa nih? Apakah pekerja kantoran atau anak kos-kosan kayak gitu ya. Nah, itu juga atau siswa kayak gitu. Nah, itu ditulis lagi. Nah, itu bisa mind mapping. Jadi, teman-teman juga nanti kalau bingung apa itu mind mapping, ya googling aja, searching aja, nanti akan tahu mind mapping itu seperti apa. Nah, bisa juga pakai itu. Dan itu dilatih, teman-teman. Jadi, dilatih, dibiasakan. Karena nanti kalau teman-teman udah biasa, itu maka teman-teman akan mudah kayak gitu. Dan yang berikutnya, yang ketiga itu biasakan untuk ngobrol atau ketemu orang ya, atau tanya ke orang, dengerin ke orang, tanya sesuatu yang aneh ke orang, biar nanti jawabannya juga bisa yang di luar kebiasaan kita. Jadi kayak gitu. Jadi sering untuk belajar bertanya yang tanda kutip yang aneh-aneh, tapi bukan aneh-aneh yang macam-macam ya, tapi yang itu kadang nggak normal, nggak biasa kayak gitu ya. Jadi bisa tanya tentang hal-hal yang memang nggak biasa. Tapi ingat ya tetap dalam batas kesopanan ya, jangan sampai nggak sopan. Nah, jadi itu 3 hal yang bisa teman-teman pakai untuk melatih bagaimana agar kita punya creative thinking. Jadi yang pertama adalah brainstorming, yang kedua kita bisa mind mapping, terus yang ketiga bisa sering bertanya, sering diskusi ke orang, dan latih pertanyaan-pertanyaan yang itu memang nggak biasa. Dan kalau teman-teman pengen belajar sendiri, misalnya, oh ya kayak tadi ya, mulai lihat ini fungsinya apa gitu ya. Oh kalau ini mainan, fungsi lainnya apa? Oh ini patung, fungsi lainnya apa gitu ya. Oh ini tempat untuk belajar ketelitian, fungsi lainnya apa. Jadi nanti ditulis semua. Nah kayak gitu-gitu nanti teknik-teknik seperti itu biasanya akan membuat kita merasa diri kita kreatif kayak gitu ya. Dan itu penting karena pertama kita harus mau menerima bahwa diri kita itu bisa menjadi seorang yang kreatif. Itu kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya. Terima kasih.